terus melanda hidupku. Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kami. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus sungguh baik, Dia sudah memimpin kita sampai saat ini. Kemurahannya, kasih dan kebaikannya akan selalu mengiringi langkah hidup kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kami sungguh berterima kasih, karena Tuhan selalu baik atas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Bukakanlah hati kami untuk mengerti dan juga taat kepada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur 84 ayat yang ke-7. Tertulis demikian: mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun boleh makin berat, tapi dalam Tuhan kita semakin kuat. Tantangan setiap tahun berbeda. Tahun 2024 ini diawali dengan bencana alam di Jepang dan juga di beberapa wilayah negara lain. Ada perang yang masih berkecamuk di Eropa dan di Timur Tengah. Ada juga konflik lama yang memanas kembali di wilayah Asia. Ada inflasi yang terus terjadi dan kenaikan harga menimbulkan kesulitan bagi sebagian besar orang. Dan sebagai tambahan, ada ancaman penyakit yang melebihi COVID-19. Persoalan demi persoalan yang ada mungkin kelihatannya bukan tambah ringan, tapi tambah berat. Namun saudara, kita tidak perlu takut dengan masalah yang bertambah, sebab kekuatan kita pun akan semakin ditambahkan oleh Tuhan yang memampukan kita. Kita baca dalam Mazmur 84 ayat yang ke-7 ini. Di situ tertulis, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ayat ini merupakan bagian dari ayat yang mengungkapkan mengenai berkat yang dicurahkan kepada mereka yang percaya pada Tuhan dan yang melakukan perjalanan ibadah ke rumah Tuhan di Yerusalem atau di Sion. Pada waktu itu perjalanan menuju ke bait suci di Yerusalem dilakukan oleh banyak orang dari berbagai wilayah. Dan untuk mencapai bait suci itu, sebagian besar dari mereka harus melakukan perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Mereka harus berjalan di bawah terik matahari, diterpa debu, kehausan dan kelelahan. Tapi ayat ini menyatakan bahwa mereka yang merindukan untuk beribadah pada Tuhan, yang hatinya terfokus kepada Tuhan, bukannya semakin lemah, tapi makin lama makin kuat. Secara rohani, ayat ini berbicara buat kita semua yang sedang ada dalam perjalanan hidup di dunia ini. Kita semua sedang berjalan menuju Allah di Sion. Allah di Sion berbicara tentang Tuhan dan kemuliaannya yang kekal di dalam sorga. Sion seringkali diartikan secara rohani sebagai sorga. Saudara dan saya sedang berjalan menuju pada Tuhan, menuju sorga. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Secara jasmani kita makin bertambah umur, makin bertambah tua. Tapi secara rohani kita makin kuat dalam Tuhan karena kuasa dan kekuatannya. Semakin tahun mungkin situasi semakin berat, tapi kita tidak usah takut menghadapinya, karena kita semakin kuat dalam kuasa-Nya. Pemazmur dalam ayat ini mendorong kita untuk melihat bahwa keadaan yang sulit sekalipun,
yang sangat sulit, tersulit, merupakan kesempatan untuk kita bertumbuh dalam iman, mendekatkan diri pada Tuhan, mengalami kekuatan yang daripadanya. Kesukaran, tantangan, penderitaan apapun di dunia ini dapat kita atasi karena kekuatan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sungguh baik kepada kita. Dia adalah gembala yang baik, yang menuntun kita berjalan melewati segala situasi sampai kita tiba di tujuan yang kekal. Dalam Filipi 4 ayat 13 tertulis bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Jangan takut dengan tantangan yang semakin berat. Jangan takut dengan situasi yang semakin sulit di tahun 2024 ini. Janji firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31 berkata bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kita akan berlari dan tidak jadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau ada di antara saudara yang saat ini sudah merasa lelah, merasa lemah, mari ingat saudara bahwa kekuatan kita datang dari Tuhan. Kita kuat karena Tuhan. Tuhan akan menolong kita sehingga semakin lama kita menjadi semakin kuat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Firman-Mu memberikan kami kekuatan dan sukacita. Kami mengerti, kami menyadari bahwa semakin lama semakin kami kuat karena kuasa Tuhan. Situasi di tahun baru boleh semakin berat, tapi kami percaya kuasa Tuhan akan memampukan kami. Kekuatan kami akan semakin bertambah dan kami akan menjadi pemenang-pemenang karena kuasa Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam pelayanan dan dalam segala hal yang kami kerjakan. Biarlah di dalamnya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, mengalami kelepasan dan kemenangan, dan yang sedang dalam persoalan masalah, Tuhan memberikan jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia, berkat-Mu atas semua bangsa yang ada, berkat-Mu atas gereja-Mu, atas umat-Mu, dan berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup
Dia berkata, tolong doakan anak saya ini. Anak saya ini nakal sekali. Anak bandel, bodoh, bandel. Saya lihat, lalu saya minta tolong anaknya dibawa pergi dulu. Tak ada gunanya saya tumpang tangan ke anak itu. Kalau atapnya, papa mamanya, begitu. Saya suruh anak itu diminggirin dulu, karena saya akan semprot orang tuanya. Saya beritahu, ibu diam. Sorry, saya harus kasar. Saya beritahu, ibu, selama ibu kutuki begitu, apapun berkat yang aku timpali dicuri oleh setan. Oleh perkataan. Ubah perkataan Anda. Lihat, saya doakan ibunya mamanya dulu. Ayo bilang sama saya, Tuhan Yesus terima kasih untuk anak yang manis. Dia lihatin saya, ucapkan, ciptaan Tuhan itu baik. Kejadian pertama. Lalu Tuhan dia mulai ucapkan pengakuan itu. Agak ragu, tapi saya tuntun beliau. Lalu anaknya saya panggil, sini. Anaknya maju. Saya beritahu diam, Yesaya 43. Karena kamu berharga dan mulia di mataku. Dengan bahasa anak kecil yang dia bisa mengerti. Kamu tuh anak pintar. Kamu tuh cerdas. Kamu tuh pandai, kamu tuh anak baik di dalam hatimu dan nurani yang baik. Lihat, saya beritahu, ketika pengakuan diubah, berubahlah kuasa di dalam diri anak itu. Bapak Ibu, saya mau beritahu kepada Anda, apa yang Anda akui dalam hidupmu? Apa yang Anda hujani? Apa yang Anda semproti dalam bisnismu? Berkat atau kutuk? Pilih sendiri di mulut Anda dan percayalah firman, jangan fakta. Percayalah janji, jangan pakai emosi. Jangan lihat perasaan, percayalah firman. Yakinlah akan firman. Akui itu. Anda akan dipakai oleh Tuhan sampai ke ujung bumi. Zaman dahulu kala hidup seorang ulama yang sangat disegani. Suatu hari ada seorang pedagang yang berkunjung ke rumahnya. Tuan, apakah Tuan sudah tahu kabar yang baru aja ku dengar tentang sahabat Tuan? Kata si pedagang. Tunggu dulu, kata ulama tersebut. Sebelum kamu memberitahuku lebih lanjut, aku punya 3 pertanyaan dulu untuk kamu. Pedagang itu pun terlihat bingung. Orang ditanya malah ingin kasih 3 pertanyaan balik. Sang ulama pun bertanya, apakah kamu bisa menjamin informasi yang kamu sampaikan itu benar? Si pedagang menjawab, enggak juga sih, aku baru aja mendengar dari seseorang. Oke, berarti kamu tidak bisa menjamin kebenarannya. Ulama itu pun melanjutkan lagi pertanyaannya. Apakah kabar tentang temanku itu adalah informasi yang baik? Pedagang menjawab, enggak, malah sebaliknya. Oke, berarti kamu akan berbicara tentang keburukan yang belum tentu benar. Ujar si ulama menambahkan, terakhir deh, apakah dengan aku mengetahui informasi yang ingin kamu sampaikan itu akan memberikan keuntungan? Gak ada sih, jawab pedagang itu. Baiklah kalau gitu, jika keburukan kawanku belum tentu benar dan gak ada keuntungannya, lalu untuk apa kamu cerita kepadaku? Si pedagang itu pun hanya terdiam, menunduk malu, kemudian berpamitan meninggalkan sang ulama. Lewat cerita ini kita diingatkan, di zaman yang sedemikian maju seperti sekarang, seringkali banyak orang yang tanpa sadar menjadi si pedagang, menceritakan aib orang lain, mengumbarnya di media sosial, dan lain sebagainya. Dan yang lebih parah lagi, kita sering gak memiliki saringan seperti yang sang ulama miliki. Berita bohong, fitnah, gosip, atau apapun yang sebenarnya berisi ujian kebencian, kebohongan, yang sama sekali gak mendapat keuntungan ketika mengetahuinya, justru malah menjadi konsumsi publik. Maka dari itu penting bagi kita untuk tidak mudah terbawa arus berita atau informasi yang kita dengar, khususnya di media sosial. Harus punya filter, harus juga bijaksana dalam memilih dan memilah informasi yang kita terima. Ingat, saring dulu sebelum sharing. My dears, jangan dengarkan bualan manusia yang tidak baik tentang dirimu dan tidak perlu kamu hiraukan. Hidupmu bergantung dari apa kataku, bukan apa kata mereka. Tidak perlu ambil pusing terhadap orang-orang yang tidak suka atau membencimu, sebab jalan ke surga tidak melewati rumah mereka. Aku telah dibuat menjadi berdosa karena kamu, supaya kamu menjadi kebenaranku. Percayalah padaku, kamu berharga dan berarti bagiku. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Percaya kepada firman Tuhan, engkau akan berhasil, engkau akan beruntung kalau engkau memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Buang segala dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apalagi dosa yang akan merugikan kehidupan kita. Tidak hormat kepada orang tua. Itu menyebabkan berkat Allah terhambat dalam kehidupan. Kalau saudara duduk bersama dengan rukun, terutama dengan orang tuamu, berkat Tuhan akan dilimpahkan. Alkitab berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu dan berbahagia engkau di atas muka bumi. Kalau saudara taat satu hal, menghormati orang tua, engkau dapat 2 hal.
kebahagiaan, dan panjang umur. Tuhan pernah memberikan the 10 commandment, 10 perintah. Perintah 1, 2, 3, 4 mengatur hubungan kita secara vertikal dengan Allah. Hukum 5 sampai 10 mengatur relasi dengan sesama. Hukum yang pertama berkata, jangan ada ilah lain. Hormatilah Tuhan di tempat yang pertama. Hukum yang pertama dari loh batu, yang kedua, nomor 5, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan Yesus sendiri berkata, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah inti kitab Taurat dan kitab para nabi. Inti Alkitab adalah love, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tapi kalau kita hormat kepada orang tua, berkat Tuhan akan dilimpahkan. Kalau ada di antara saudara yang jengkel banget sama mertuamu, Tuhan cepat angkat dia dalam kemuliaan. Minta ampun kepada Tuhan, datangi orang tua dan berkata, Papa, Mama, saya minta maaf. Saya mau hidup berkenan kepada Tuhan. Tahun ini akan menjadi tahun keberkatan. Ketika semua dosa dihalaukan, berkat Allah akan dicurahkan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Bila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. My dears, manusia memandangmu istimewa karena kekayaanmu, kepandaianmu, keberhasilanmu, atau kedudukanmu yang terhormat. Namun aku berbeda. Aku selalu memandangmu dengan kasihku. Aku sudah menyerahkan diriku sendiri bagimu, keselamatanmu. Hari ini, dalam keberhasilanmu atau kegagalanmu, percayalah engkau tetap teristimewa di mataku. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan
mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya